Shalom saudara, puji Tuhan berjumpa kembali dengan saya Pastor Ryan. Kita jumpa kembali pada kesempatan pada sesi yang kedua dari mengenali Tuhan dengan baik dan benar. Mengenali Tuhan dengan benar. Oke, sebelum kita melanjutkan saya ingin sampaikan kepada kita bahwa saudara kalau melihat video, berusahalah untuk melihat video itu sampai habis. Supaya Anda bisa tahu, jangan dilihat sepotong-sepotong lalu memberikan argumen atau memberikan kesimpulan. Karena kemudian pada akhirnya kita bisa keliru. Kelirunya karena apa? Karena kita salah menafsirkan, mengerti tentang apa yang disampaikan. Oke? Saya harap saudara setuju dengan saya. Jadi belajar untuk melihat video itu, melihat sebuah ceramah itu harus diusahakan untuk melihat sampai selesai. Agar apa? Agar kita dapat sungguh-sungguh mengertinya. Baru kemudian kita memberikan argumen kita, komentar, atau kita memberikan respon atau kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Karena setiap orang berhak memberikan kesimpulan atau komentar apapun. Setiap orang berhak. Kita tidak boleh melarang orang untuk memberikan kesimpulan atau komentar terhadap kita. Mohon maaf saudara. Jadi kita harus dewasa, menjadi orang yang dewasa. Saya memberikan sebuah cerita. Kira-kira ceritanya begini. Ketika kita masih kanak-kanak, lalu kemudian kita bermain dengan teman-teman kita, anak-anak yang lain. Nah, di dalam permainan itu setiap kita memiliki permainan sendiri. Mungkin anak yang si A dia punya mainan mobil-mobilan. Anak yang si B memiliki mainan, senjata main-mainan. Kemudian anak yang si C, dia juga memiliki permainan yang lain. Misalnya dia punya permainan layang-layang. Nah, di dalam ketika mereka bermain itu, kemudian salah satu di antara ketiga anak ini mengambil mainannya si A. Misalnya si B mengambil mainannya si A. Lalu si A ini nangis. Nangis dia mewek-mewek. Tapi si B ini tidak mengembalikan mainan itu. Kemudian dia lari, dia lapor kepada bapaknya. Pak, mainanku diambil sama si B. Nah, itu namanya anak kecil. Kemudian datanglah orang tuanya yang bijaksana, tentunya orang tua itu menegur. Halo anak-anak, kalau bermain ya harus bermain yang rukun, yang baik, jangan saling bertengkar. Jangan saling ambil mainan satu sama yang lain, atau setelah diambil dikembalikan lagi. Atau boleh bertukar mainan. Nah, seperti itu. Itu orang tua yang cerdas, orang tua yang bijaksana. Bukan orang tua itu datang lalu dia memukul si B, anak yang si B. Lalu anak yang si B itu pulang lapor ke orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia dihajar sama bapaknya anak si A. Nah, terjadilah pertengkaran kedua orang tua itu. Itu anak-anak. Tapi kemudian kalau orang tua itu datang sebagai seorang dewasa yang bijaksana, yang bisa membimbing anak-anak ini agar dapat bermain dengan baik, mereka saling bisa bertukar mainan dengan baik, lalu mereka bisa main yang rukun. Sekalipun mungkin nanti di antara mereka ada ketidakcocokan, salah satu nangis, tapi kemudian beberapa menit kemudian mereka rukun kembali. Itu anak kecil. Nah, ini yang patut kita pelajari dari anak kecil. Karena itu Tuhan berkata begini, barang siapa yang tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan patut masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena anak kecil tidak mungkin menyimpan dendam, kesalahan. Mungkin mainannya waktu diambil dia mewek-mewek, dia nangis. Tetapi setelah beberapa menit kemudian mereka bisa dapat bermain bersama-sama. Itu anak kecil. Nah, saya menjadi herannya adalah bahwa orang-orang dewasa
Justru lebih parah sikapnya dari anak kecil. Begitu ada sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, langsung orang lain dihakimi, langsung orang lain dicaci maki, langsung orang lain dihajar dengan perkataan-perkataan yang pedas. Nah, ini keliru, ini salah, apalagi seorang apologet Kristen. Saya melihat para apologet Kristen yang hari-hari ini banyak sekali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak patut dilontarkan oleh sebagai seorang hamba Tuhan. Anda harus ingat, Anda seorang apologet, tapi Anda juga adalah hamba Tuhan Yesus. Jadi kita bukan hanya mengerti Alkitab dengan pengetahuan saja, tetapi kita harus dapat mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki kasih. Kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang besar, yang hebat. Tetapi Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 13, jika kamu tidak memiliki kasih, maka sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi Alkitab itu mengajarkan kita bahwa kita boleh mempunyai pengetahuan. Kita bisa memiliki pengetahuan yang dalam, yang bagus tentang firman. Kita juga bisa diberikan kuasa untuk bisa mengadakan mujizat, mendoakan orang sakit sembuh. Kita diberikan pengetahuan untuk dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang lain dan orang lain diberkati. Orang lain bisa mengerti. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Ya. Jadi kenapa saya memberikan contoh dari anak kecil tadi? Supaya kita bisa belajar dari anak-anak kecil itu. Kita tidak begitu gampangnya untuk mengata-ngatai orang lain itu bidat, mengata-ngatain orang lain itu sesat, mengata-ngatain orang lain itu masuk neraka, mengata-ngatain orang lain itu antikris, dan seterusnya. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang apologet Kristen atau seorang hamba Tuhan. Itu tidak pantas diucapkan. Jadi Anda harus belajar benar-benar dari firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Anda harus bukan saja mempelajari firman Tuhan, mengenali Tuhan dengan pengetahuanmu, dengan akal pikiranmu saja, tetapi harus ada implikasi di dalam setiap tindakan kita. Harus ada reaksi, harus ada action sesuai dengan apa yang kita pelajari tentang firman itu sendiri. Oke, kita akan masuk dalam poin yang kedua, kenali Tuhan dengan benar pada sesi yang kedua. Jadi keseluruhan Alkitab mengkonfirmasi bahwa Elohim yang ditulis pada awal kitab suci atau Yahweh yang ditulis pada kitab suci sebagai sang pencipta semesta alam. Ya, itu bandingkan dengan Yesaya 45 ayat 18, Malayaki pasal 2 ayat 10 ayat 15, Markus pasal 12 ayat 29, Yohanes pasal 5 ayat 44, Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25, Roma pasal 1 ayat yang ke-25, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, 1 Petrus 4 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11. Oke. Jadi tidak ada pengajaran Alkitab di mana ilah-ilah menciptakan alam semesta itu. Itulah makna plural of majesty untuk kata Elohim yang disaksikan oleh Musa dan kitab para nabi sejak Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama. Yang kedua, yang pertama kita perhatikan awal
dari keseluruhannya itu Allah sebenarnya tidak punya nama. Karena sebutan yang diperuntukkan bagi Allah, ya, buktinya adalah selama Allah belum menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia, dia tidak punya nama yang diberikan kepadanya dan kemudian manusia memanggilnya dengan nama itu. Karena sebutan Allah, Elohim atau Yahweh adalah sebutan daripada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kepada Sang Pencipta, ya, karena dianggap dia itu maha segala-galanya, mereka tidak sanggup menyebut namanya. Tetapi sebutan atau gelar-gelarnya itu banyak sekali, seperti Elohim, Yahweh, Yahweh, ya, Adonai, Tsebaot, itu adalah nama sebutan atau gelar yang diberikan kepada Allah, atau manusia menyebutkan dengan gelar-gelar seperti itu. Karena manusia tidak pantas menyebut nama Allah itu, karena kita adalah ciptaan daripadanya, tidak pantas. Nah, kita perhatikan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang 13 sampai 15 dikatakan bagaimana? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Kalau kita perhatikan dalam ayat 14, dalam terjemahan LXX Septuaginta, kai epen hoteos prosmosen Israel hoon apestalken me pros humas. Dalam bahasa Ibrani, terjemahan Ibrani mengatakan, Vayomer Elohim el Mose eheye asher eheye Vayomer kohtokmar livnei Yisrael eheye selekani eliken. Itu adalah terjemahan dari ayat 14. Nah, kita perhatikan di sini ayat yang ke-15. Jadi aku adalah aku itu dalam bahasa Ibrani disebut apa? Eheye asher eheye. Aku adalah aku. Ayat 15 dikatakan demikian. Perhatikan ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu bukan tiga Allah ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu adalah satu Allah. Artinya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub itu sama. Telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Allah sampaikan kepada Musa bahwa itu adalah namaku untuk selama-lamanya, dan itu adalah sebutanku turun-temurun. Nah, kalau kita gabungkan itu, maka itu menjadi nama sebutan. Jadi bukan nama Allah. Kenapa Allah tidak punya nama? Sebab dia seorang diri. Allah itu kan sendiri. Dan dia menciptakan segala sesuatunya. Siapa yang bisa pantas memberikan Allah itu nama? Tidak ada manusia yang pantas memberikan nama. Justru manusia diberikan kuasa untuk menamai segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang yang ada di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan semua itu ada di bawah kekuasaan manusia. Karena itu manusia yang memberikan nama kepada hewan, binatang, ya, yang berkeliaran, yang di darat, yang berkeliaran di air, segala jenis tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Oke? Nah, kita perhatikan bukti yang kedua bahwa Allah itu tidak punya nama. Nah, kenapa saya ingin mengajak kita untuk belajar ini? Karena dari sini kita akan memperhatikan bahwa siapakah Yesus itu sebenarnya. Karena banyak orang menuduh bahwa
Yesus itu, orang Kristen itu punya Tuhan tiga. Banyak orang menuduh bahwa kekristenan itu menyembah tiga Tuhan. Karena itu saya ingin membuktikan kepada kita, ini pelajaran secara khusus saya peruntukkan untuk orang-orang Kristen dan juga orang di luar Kristen, silakan kalau mau mempelajari ini. Karena itu kenapa saya mengajak kita ke arah ini, supaya kita tahu siapa sebenarnya Elohim yang dimaksud di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, yang disebut oleh orang Israel sebagai Yahweh. Allah Elohim yang disebut dari Kejadian pertama, ayat yang pertama. Siapa sebenarnya dia? Nah, nanti kita akan ketemu. Kita pasti akan ketemu. Yesaya 5 ayat yang ke-9, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan, seorang anak yang dimaksud di sini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Sang Mesias yang nanti akan dilahirkan. Nubuatan Nabi Yesaya ini sebelum Yesus lahir itu kurang lebih 700 tahun sebelum itu. Nah, setelah nubuatan ini keluar baru 700 tahun lebih kemudian baru Yesus lahir. Jadi Yesaya mengatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, maksudnya telah itu nanti akan lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Harusnya kata-katanya begini, sebab seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasehat. Pertama, namanya apa? Disebutkan orang. Diulangi lagi oleh Yesaya bahwa namanya disebutkan orang. Jadi ini bukan nama Allah, tapi ini adalah sebuah sebutan gelar untuk Sang Maha tadi, yang maha segala-galanya, yang maha di atas segala-galanya, yang tidak terbatas tadi, yang tidak dibatasi oleh pikiran, oleh ruang dan waktu, dan oleh apapun terkait dengan manusia. Oke, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib kan bukan nama, itu sebuah gelar. Kemudian Allah yang perkasa, itu disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kemudian apalagi disebut Bapa yang kekal. Kemudian apa? Raja damai. Yang siapa yang disebut oleh Bapa yang kekal? Siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Allah yang perkasa. Dia juga di situ disebut Allah. Dia juga di situ disebut Bapa. Kemudian dia juga disebut Raja. Dia juga disebut penasehat ajaib. Penasehat dan ajaib. Nah, di sini saya memberikan penulisan tentang beberapa nama sebutan untuk Tuhan. Bahkan pada saat Yesaya menubuatkan tentang kelahiran anak yang akan dilahirkan ini kurang lebih 700 tahun sebelum kelahirannya, Yesaya tidak memberikan konfirmasi apapun tentang namanya. Nama yaitu nama Yesus yang dimaksudkan. Yesaya kan tidak memberikan konfirmasi tentang namanya, karena Yesaya tidak berhak untuk memberikan nama kepada Yesus yang akan datang nanti, yang dari Allah sendiri. Benih yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah benih dari Roh Allah. Perhatikan baik-baik. Benih itu adalah benih dari Roh Allah. Kalau benih dari Roh Allah, maka jelas dia disebut anak Allah. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi Yesaya tidak memberikan konfirmasi tentang nama. Kalau Yesaya memberikan konfirmasi tentang namanya, pasti Yesaya menyebut bahwa namanya Yesus. Oke, kita perhatikan. Yang kedua, tadi yang pertama, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kapan Tuhan diberi nama? Dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 35, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Ayat yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Dan perhatikan di situ, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa dia dinamai? Kenapa Allah yang menyuruh Maria menamai dia? Sekalipun nama itu yang dikonfirmasi oleh Allah sendiri melalui mulut daripada Maria nantinya. Jadi Allah menyuruh malaikatnya datang memberitahukan berita ini kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi setelah dia menjadi manusia, baru dia diberikan nama. Kenapa dia diberikan nama? Karena dia menjadi manusia. Kenapa dia diberikan nama? Karena manusia itu banyak. Kenapa manusia di seluruh dunia diberikan nama? Supaya tahu masing-masing namanya. Karena Allah itu satu, dia tidak bisa diberi nama. Manusia tidak bisa memberikan dia nama, atau dia sendiri tidak bisa memberikan nama kepada dirinya sendiri. Karena itu disebut ketika Musa tanya, kalau orang Israel itu tanya sama aku, siapa ya kan namanya, dia bilang apa? Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kan aneh namanya. Kalau menurut logika kita kan aneh. Masa aku adalah aku? Eheye aser eheye. Itu dalam bahasa Ibrani disebut. Nah, tetapi ketika dia menjadi manusia, maka diberikan nama supaya orang memanggil dia nama. Dan nama itu yang diberikan secara langsung oleh Allah. Oleh Allah. Apa itu? Apakah Allah itu Bapaknya? Iya. Bapa di dalam roh. Kenapa? Karena rohnya yang di dalam kandungan Maria itu adalah rohnya Allah sendiri. Kalau Allah yang turun ke dalam dunia, manusia nggak mungkin bisa hidup. Jadi dia harus jadi manusia supaya manusia bisa tatap muka dengan dia, bisa berkontribusi dengan dia, bisa berkomunikasi dengan dia, bisa menatap wajahnya, bisa memegang ujung jubahnya, bisa memegang tangannya. Itulah sebabnya dia harus jadi manusia dan diberikan nama Yesus. Dan dalam Filipi mengatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan diberikan nama di atas segala nama, supaya segala yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi menyembah di dalam nama itu. Perhatikan, berarti nama Yesus itu bukan nama main-main. Yang di langit, siapa yang di langit? Masa Allah juga menyembah dia? Kan gak mungkin. Artinya di langit itu berbicara tentang sang penghuni langit. Siapa? Para malaikat yang melayani Allah. Nah, perhatikan itu nanti di kitab Wahyu. Sudah perhatikan itu di kitab Wahyu. Apa yang diceritakan oleh Yohanes ketika dia mendapat mimpi penglihatan di Pulau Patmos. Apa yang dia ceritakan di situ semua jelas, konkret. Tentang kejadian-kejadian yang akan datang nanti, bahkan tentang surga. Apa yang akan terjadi di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga itu tidak berbicara tentang darah dan daging, tetapi berbicara tentang roh. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang nanti diubahkan oleh tubuh kemuliaan. Kita tidak masuk surga dengan tubuh jasmani kita, tubuh kedagingan kita. Dan mohon maaf, di surga itu tidak ada pemikiran soal seks. Sorry, di surga tidak ada pemikiran soal seks. Karena manusia daging kita, manusia tubuh jasmani kita, kedagingan kita ini sudah tidak lagi kita kenakan.
Sebab di surga itu kita mengenakan tubuh kemuliaan yang sama dengan Allah. Jadi itu harus perhatikan. Surga itu tidak sama dengan dunia. Ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, kenapa disebut anak Allah? Karena dia dari rohnya Allah. Lahir dari roh Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Oke. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Diulangi lagi. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada... Oh ya, ini sudah, mohon maaf. Ayat yang ke-33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepadanya, kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Poin yang ketiga, apakah arti nama Yesus dan seberapa penting? Nama Yesus berasal dari kata bahasa Ibrani disebut Yehoshua. Kata itu memiliki dua unsur penting. Yang pertama, prefiks Yeho adalah singkatan dari tetragrammaton, keempat huruf nama Allah, yaitu Yahweh. Arti dari keempat huruf itu adalah I will be there for you. Kalau diterjemahkan secara harafiah, aku akan ada di sana untukmu. Unsur kedua yaitu kata Yehoshua adalah bentuk kata kerja bahasa Ibrani, yaitu disebut yasa, yang artinya membebaskan, menyelamatkan, atau menolong. Dari kedua unsur tersebut, secara tata bahasa, nama Yehoshua, Yesus, mewahyukan ide bahwa Allah Yahweh membebaskan atau menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi karena itu arti kata Yesus itu sendiri adalah juru selamat, penyelamat dunia. Juru selamat. Yesus itu artinya juru selamat. Nah, semua orang harus butuh juru selamat. Tanpa juru selamat, semua orang tidak selamat. Semua orang butuh juru selamat. Tanpa juru selamat, tidak ada manusia, tidak ada semua orang bisa selamat. Sekali lagi, semua orang butuh juru selamat untuk bisa selamat. Tanpa juru selamat, semua orang tidak akan bisa selamat. Intinya di situ. Perhatikan di situ. Perhatikan, kenapa nama itu begitu penting? Jadi nama Yesus itu artinya sang juru selamat. Kemudian, kenapa nama Yesus itu penting? Tadi saya sudah sempat sebutkan dalam poin yang kedua. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan baik-baik. Jadi nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Artinya nama itu di atas segala nama yang ada di bawah kolong langit ini. Ayat yang 10 perhatikan baik-baik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Jadi yang di langit pun bertekuk lutut terhadap nama Yesus, nama itu. Dan yang ada di bumi, yang ada di dalam muka bumi ini, dan yang ada di bawah bumi, orang-orang mati. Orang-orang yang sementara beristirahat. Karena suatu ketika orang-orang mati itu akan dibangkitkan. Dan orang-orang mati yang sudah percaya kepada Yesus akan langsung diangkat masuk di dalam rapture. Tetapi orang-orang mati di luar Yesus, orang-orang yang mati dengan tidak mengenal Yesus, belum mengenal Yesus, maka mereka akan dibangkitkan nantinya untuk dihakimi. Oke, itu ada pelajaran lain di situ, jadi saya tidak akan membahas itu.
Jadi kenapa nama itu begitu penting? Kenapa nama itu sangat penting yang diberikan oleh Allah kepada Yesus anak sebagai anaknya. Sekali lagi, anak bukan anak darah dan daging, tapi anak dalam roh. Karena itu jangan salah memahami Allah bahwa karena Yesus punya Bapa, berarti Bapa dan Yesus itu ada dua. Karena apa? Karena orang lain menuduh kita bahwa kita mentuhankan Yesus. Padahal sesungguhnya Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Nanti pada pelajaran sesi yang ketiga, sesi yang keempat, kita akan perhatikan lebih jelas di situ. Siapakah Yesus sebenarnya? Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati melalui pelajaran sesi yang kedua, mengenali Tuhan dengan benar. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.